Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sekarang kita akan membahas tentang penemuan obat antiinflamasi non-steroid. Kita akan bahas tentang penemuan aspirin dan antiinflamasi non-steroid lainnya. Jadi analgetika dari keluarga obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug ini telah digunakan lebih dari 2000 tahun. Ya. Nah, bagaimana penemuan aspirin ini ya? Yang pertama diawali dari ekstrak kulit pohon willow dan poplar. Keduanya dari keluarga Salicaceae secara ekstensif diresepkan oleh Hippocrates untuk mengurangi rasa sakit dan menurunkan demam. Penelitian tentang salisilat sebagai analgetika, antipiretik, serta inhibitor siklus oksigenase, antiflogistik ini sudah dimulai ketika pendeta Edward Stone tahun 1702 sampai 1768 dari Chipping Norton di Oxfordshire bereksperimen dengan kulit kayu pohon willow. Nah, pada tahun 1806, apoteker Jerman Friedrich Seltner mengisolasi morfin dari tanaman opium. Nah, kemudian pada tahun 1820, ahli kimia Prancis Caventou dan Pelletier ini mengisolasi kina dari kulit kayu kina. Nah, aspirin atau astil, asam astil salisilat dan senyawa-senyawa yang terkait. Jadi kalau kita lihat di sini ya, salisin itu ditemukan oleh Bunner tahun 1828. Nah, kemudian Piria ini menemukan satu senyawa ya yang mirip dengan salisin, hanya kehilangan glikosidanya. Nah, ini ditemukan pada tahun 1838. Nah, kemudian ditemukan oleh Kolbe ya, Kolbe mensintesis asam salisilik ya atau asam salisilat ya, tahun 1859. Kemudian von Hayden melanjutkan penelitian ini tahun 1874. Jadi kalau kita lihat ya dari tahun 1828 kemudian 1838 kemudian asam salisilat ditemukan tahun 1859 ya, dilanjutkan 1874 oleh Van Hayden. Nah, kemudian disintesislah asam asetil salisilicum atau asetil salisilik asid atau asam asetil salisilat ya oleh Gerhardt tahun 1853. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Hoffman dan Eichner itu juga Bayer ya tahun 1897. Ya, jadi ini dikembangkan oleh Bayer ya tahun 1897. Jadi kita lihat perkembangannya dari 1828 ya ditemukan glikosida salisin, kemudian bisa diisolasi yang kehilangan glikosidanya, kemudian dilanjutkan ditemukan asam salisilat atau salisilik asid ya. Nah, kemudian disintesalah asam asetil salisilicum atau asetil salisilik asid atau kita kenal sebagai asam asetil salisilat yang dikenal dengan nama asetosal. Nah, kemudian ini kita lihat bagaimana sintesis dari asetosal atau nama patennya dari Bayer itu aspirin ya. Jadi asam salisilat direaksikan dengan asam asetat anhidrat kemudian menjadi asam asetil salisilat atau dikenal sebagai aspirin dan asam asetat. Nah, ini sintesis ini reaksi dari sintesis aspirin atau asam asetil salisilat. Nah, kemudian golongan NSAID lainnya ada antipirin ya ditemukan tahun 1884, kemudian aset anelida tahun 1886, fenacetin ini oleh Bayer ya, kemudian paracetamol oleh Sterling Winthrop. Nah, bagaimana mekanisme kerja obat analgetik antiinflamasi non steroid ya?
1967 selain aktivitas analgetik dan antibiotiknya aspirin memberikan efek antiinflamasi. Ini boleh jadi disebabkan oleh penghambatan siklooksigenase yang menghambat konversi asam arachidonat menjadi prostaglandin. Ya. Nah, asam arachidonat adalah asam tetraenoik, yaitu asam lemah dengan C20 yang mengandung 4 ikatan rangkap yang merupakan komponen fosfolipid membran sel dan dilepaskan oleh fosfolipase A2. Nah, sintesis prostaglandin berlangsung melalui perantara endoperoksida siliklik dengan membentuk cincin siklopentana dalam rantai asil. Ya. Jadi ini sintesis prostaglandin ya, berlangsung melalui perantara endoperoksida siklik dengan membentuk cincin siklopentana dalam rantai asil. Ya. Jadi asam arachidonal dengan enzim siklooksigenase atau CLOX1, CLOX2 ya, menghasilkan prostaglandin. Nah, ini secara umum biosintesis dari prostaglandin ya dari sel membran fosfolipid dengan enzim fosfolipase menjadi asam arachidonat, kemudian dengan siklooksigenase 1 dan 2 ya. Itu menjadi prostaglandin, kemudian prostaglandin dengan peroksidase menjadi prostaglandin H2, kemudian menjadi prostasiklin, prostaglandin F2 alfa, prostaglandin E2 dan promoxan ya dengan enzim-enzim yang berbeda ya. Ya, disinilah fungsi dari aspirin, indometasin, dan ibuprofen itu menghambat enzim siklooksigenase sehingga bisa menghambat pembentukan prostaglandin. Nah, ini obat non steroid antiinflamasi ya. Dan ini kortikosteroid ini steroid antiinflamasi. Dia menghambat fosfolipase A2 supaya tidak terbentuk asam arachidonat ya, asam arachidonat yang selanjutnya tidak akan terbentuk prostaglandin. Jadi ini kalau steroid antiinflamasi bekerja di menghambat pada fosfolipase A2, tapi kalau non steroid antiinflamasi itu menghambat pada siklooksigenase 1 dan 2. Ya. Nah, prostaglandin adalah mediator lokal yang mencapai konsentrasi yang efektif secara biologis hanya di tempat pembentukan mereka. Prostaglandin individu memiliki perbedaan efek biologis yang meliputi nociceptor, ya, jadi prostaglandin meningkatkan sensitivitas serabut saraf sensorik, di mana laju peningkatan potensial tergantung pada kekuatan stimulus yang diberikan. Termoregulasi, prostaglandin ini meningkatkan titik tangkap dari neuron termoregulasi preoptik dan demikian meningkatkan suhu tubuh yang mengakibatkan demam. Dan pada otot polos vaskular, prostaglandin, PGE2 dan PGI2 ini menghasilkan vasodilatasi arterial dan PGF2 alfa ini venokonstriksi. Nah, untuk sekresi lambung, prostaglandin ini meningkatkan produksi lendir lambung dan mengurangi pembentukan dari asam lambung. Nah, pada endometrium dan otot rahim, prostaglandin PGF2 alfa ini bertanggung jawab atas nekrosis iskemik dari endometrium dan proporsi relatif prostaglandin individu endometrium dan proporsi relatif. Prostaglandin individu dikatakan diubah pada dysmenorrhea dan perdarahan menstruasi yang berlebihan. Prostaglandin juga merangsang kontraksi persalinan. Sedang pada otot bronkial, PGE2 dan PGI2 menginduksi bronkodilatasi dan PGF2 alfa menginduksi bronkokonstriksi atau menyebabkan penyempitan. Pada fungsi ginjal, vasodilatasi prostaglandin dilepaskan ketika aliran darah ginjal diturunkan. Nah, bagaimana farmakokinetik analgetik antiinflamasi non-steroid? Jadi asam asetilsalisilat ini mengiritasi mukosa lambung karena efek asam langsung dan juga menghambat sintesis prostaglandin sitoprotektif yaitu PGE2 yang dapat menyebabkan bronkokonstriksi, aspirin asma ya. Dan sedangkan durasi efeknya tergantung pada laju resistensi enzim ya. Jadi aspirin menjadi asam asetat ya, dan salisilat, kemudian salisilat kemudian akan menghasilkan salik ureik dan guaninic acid. Ya, ini kerja atau farmakokinetik dari
analgetik antiinflamasi ya, asam asetilsalisilat. Kemudian metamisol atau dikenal sebagai antipirin ya. Nah, ini dipiron adalah produk yang setelah pemberian oral dihidrosis dengan cepat di lingkungan lambung menjadi metabolit utama 4 metil amino antipirin atau dikenal MAA dan diserap dalam bentuk ini. Jadi dipiron ya, dipiron nanti akan menjadi MAA ya. MAA inilah yang diserap oleh tubuh ya. Ya. Kemudian paracetamol ya, ini obat yang paling banyak digunakan ya sampai sekarang ya. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana farmakokinetik dari paracetamol. Ya, ini bisa kita lihat. Ini ada di liver, ini ada di ginjal gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, baik. Kemudian kita lihat lagi pengembangannya ya, bagaimana pengembangan inhibitor siklooksinase NSAID lainnya seperti ibuprofen, diklofenak, dan indomethacin ini bertindak serupa aspirin karena mereka mengikat siklooksigenase, CLOX ya, siklooksinase. Tetapi mereka tidak memodifikasi enzim secara kovalen dan dengan demikian tidak menghambat fungsi trombosit secara irreversibel. Ini contoh NSAID lainnya ya. Nah, itu saudara-saudara sekalian ya tentang penemuan aspirin ya, penemuan antiinflamasi, obat-obat antiinflamasi, aspirin dan NSAID lainnya. Itu saudara-saudara sekalian, selamat belajar. Terima kasih. Selamat dan semangat belajar. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.